Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Alhamdulillah pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita lanjutkan untuk pembahasan hadis yang kemarin yang mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Jadi ada 7 golongan yang nanti akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak ada naungan lagi kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama al-imamul adil. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua wasyabun nasa'a fi ibadati rabbih. Itu pemuda yang tumbuh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Yang ketiga adalah seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Maka pada kesempatan kali ini yaitu adalah yang keempat, warajulani tahabba fillahi jatama alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang mereka itu saling mencintai karena Allah dan berpisah pun karena Allah. Maka 2 orang yang seperti ini insyaallah akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mencintai karena Allah, berpisah pun juga karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena fisiknya, bukan karena hartanya, bukan karena kedudukannya di sisi manusia, tapi cinta mereka atas dasar cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini insya Allah akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sunnah yang ditinggalkan, ya, sunnah yang sudah ditinggalkan oleh banyak kaum muslimin. Maka cinta di sini adalah cinta terhadap sama laki-laki ataupun sama perempuan. Jadi mereka mencintai, ketika mencintai saudara laki-lakinya atas dasar karena Allah Subhanahu wa taala, bukan atas dasar karena fitnah, maka cinta yang seperti ini akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang mencintai saudaranya, maka boleh dia mengungkapkan cinta itu kepadanya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ahmad. Idza ahabba ahadukum sahibahu falyatihi fi manzilihi falyukhbirhu annahu yuhibbuhu. Apabila salah seorang di antara kalian mencintai saudaranya, maka datanglah ke rumahnya, lalu beritahukan bahwa engkau mencintainya. Nah, ini juga boleh kita untuk mengungkapkan rasa cinta kita terhadap saudara kita. Sebagaimana dijelaskan juga di dalam sebuah hadis yang panjang, riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang mengisahkan anna rajulan kana inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada seorang laki-laki yang berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famarra bihi rajulun, maka ada seorang laki-laki yang lewat di depannya. Faqala ya Rasulullah, maka laki-laki yang di sisi Rasulullah tadi mengatakan, wahai Rasulullah, inni la uhibbu hadza, sungguh aku mencintai orang tersebut. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata atau bersabda, a'lamtah, apakah kamu sudah mengungkapkan rasa cinta itu kepadanya? Qala la, maka laki-laki tersebut menjawab, belum wahai Rasulullah. Qala a'limhu, maka Rasulullah menyampaikan, bersabda, maka ungkapkanlah, beritahukanlah itu kepadanya. Falahikahu faqala, kemudian laki-laki itu menyusulnya dan berkata, inni uhibbuka fillah, sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah. Faqala, maka laki-laki tersebut atau seorang tadi tersebut menjawab, ahabbakalladzi ahbabtani lahu, maka laki-laki tersebut menjawab, engkau akan dicintai oleh
Allah Subhanahu wa taala, yang mana kamu menyukai aku karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Abu Dawud yang disahihkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebuah kisah yang menggambarkan bahwa ketika seseorang itu mencintai saudaranya, maka boleh kita mengungkapkan perasaan itu kepada saudara kita, yang khususnya saudara laki-laki, antar laki-laki dan laki-laki yang seiman, perempuan juga dengan perempuan. Dan cinta yang diungkapkan itu bukan cinta atas dasar dunia, bukan cinta atas dasar harta, bukan cinta atas dasar kedudukan, apalagi cinta atas dasar fitnah, yaitu adalah cinta atas dasar syahwat. Tetapi cinta yang dibentuk di sini adalah cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Pada orang tersebut ada ataupun tampak cintanya kepada Allah. Pada orang tersebut selalu taat kepada Allah. Pada orang tersebut ada bentuk cinta yang memang cinta itu didasarkan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka cinta yang seperti ini akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pun berpisah juga sama. Berpisah atas dasar karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan atas dasar kejelekan seseorang, bukan atas dasar kefakiran seseorang, bukan atas dasar kedudukan rendahnya kedudukan seseorang, tetapi berpisah pun juga karena Allah Subhanahu wa taala, bukan atas dasar yang lain. Maka yang seperti ini insya Allah akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulani tahabba fillahi jatama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Jadi dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala pun berpisah pun juga karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya nanti termasuk salah satu ataupun menjadi orang-orang yang bisa mengamalkan pada hadis-hadis yang sudah kita sampaikan. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Aku qouli hada. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.